Bapak Ibu, selamat sore, bertemu kembali dengan saya di sini dalam kegiatan aksi nyata fasilitasi di Utinima Dapiana. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita ini agar bagi yang maha kuasa, saya minta tolong Pak Menteri untuk memimpin doa kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Akan berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan kita. Kita berdoa masing-masing, berdoa maka doa selesai. Terima kasih Pak Tondi. Bapak Ibu, saya Bapak Ibu semua bahagia, semangat untuk tetap aktif mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk kelas hari ini sebelum berlanjut, saya bacakan dulu beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu di antara kita harus saling menghargai di antara sesama CPP dan fasilitator. Yang kedua, fokus mendengar saat ada rekan yang berpendapat. Yang ketiga, membuka kamera saat kegiatan dilaksanakan. Yang keempat, mengemukakan pendapat saat dipersilakan. Yang kelima, mengangkat tangan jika akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan di dalam kesepakatan kelas kita ini? Cukup, Bu. Bapak Ibu, sekarang saya lanjut dulu pada tujuan kita hari ini. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, pada loka karya pertama ini yang akan kita bahas adalah komunitas praktisi. Nah, sebelum itu saya ingin Bapak Ibu mengungkapkan apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu saat mendengarkan kata komunitas praktisi. Nah, untuk itu saya akan kirim link Jamboot kepada Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu menanggapi kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan komunitas praktisi yang Bapak Ibu pahami. Linknya sudah saya tempel Bapak Ibu di chat. Silakan Bapak Ibu. Bu, kok nggak muncul ya ininya, timnya? Di mana Bu, Pas? Nggak bisa muncul, Bu. Nggak muncul dia Bu. Untuk nulisnya itu nggak muncul di samping kiri itu. Baik, karena ada kesalahan teknis, silakan Bapak Ibu menyampaikan apa di kolom chat ya, juga Bu? boleh. Di kolom chat nanti saya bacakan satu-satu. Inilah ya Bapak Ibu ya, kelemahan kita menggunakan apa media online ini. Baik, silakan Bapak Ibu beri tanggapan di chatnya, nanti saya bacakan. Baik, di sini Bu Prastini mengemukakan bahwa komunitas praktisi adanya kelompok yang bisa diajak untuk berubah. Berarti Bu, ada kata kunci yang dari Bu Prastini saja ada kelompok yang diajak untuk berubah, sedangkan Pak Tondi di sini praktisi guru dapat berupa praktik mengajar dan secara aktif berinteraksi dengan murid, berarti ada interaksi. Kemudian untuk komunitas praktisi adalah kumpulan orang untuk mencintai pendidikan, berarti ada sekumpulan. Baik Bapak Ibu, yang sudah diungkapkan Bu Tiwi, Pak Tondi, dan Pak Alung, bisa saya ambil kesimpulan bahwa adanya kelompok orang yang ingin berubah karena terjadi ada interaksi guru dan murid yang mencintai dunia pendidikan, seperti itu yang disampaikan Pak Alung. Kita lihat selanjutnya Pak Ibu, ini apa sih dimaksud dengan komunitas praktisi itu? Nah, ini saya sampaikan dulu. Ya, ini Bapak Ibu. Di situ tadi ada kata kunci, ada
bersama-sama, ada berinteraksi, ada berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini pengertian sepertinya pendapat tadi Bu Tiwi, Pak Tondi, dan Pak Alung sudah terangkum di sini, yaitu komunitas praktisi adalah kelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukan dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Jadi dilakukan secara rutin terus-menerus. Kemudian manfaatnya di sini menjadi wadah bagi guru untuk belajar dan berbagi kekhawatiran, masalah, praktik baik untuk bisa direfleksikan bersama seperti yang Pak Alung katakan tadi, mencintai pendidikan. Nah, inilah upaya guru bersama-sama dengan guru lain mencari solusi karena mencintai dunia pendidikan agar menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, baik di sini ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama, ada tahap merintis, tahap menumbuhkan, dan tahap merawat berkelanjutan. Baik, saya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu, misalnya untuk Pak Alung, kira-kira untuk tahap merintis munculnya praktisi komunitas di sekolah Bapak. Silakan Pak. Kalau saya tahap merintisnya mungkin mencari face to face ya, person to person, mau bergabung untuk memajukan pendidikan. Nah, itu usahanya kita cari orang per orang dulu. Ya, mungkin dari sekolah ke sekolah atau bisa saja CPP dengan CGP ya. CPP dengan CGP atau PP dengan GP gitu. Nah, itu sudah, kalau sudah punya visi yang sama, itu boleh dikatakan praktisi komunitas pendidikan atau komunitas praktisi pendidikan gitu. Nah, mungkin itu pendapat saya. Baik Pak Alung, mantap sekali jawabannya. Berarti tahap merintis adalah kita mencari orang untuk bisa sepemikiran dengan kita melakukan suatu kebaikan untuk dunia pendidikan. Seperti itu yang kira-kira Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama, kita membangun percakapan awal seperti yang Pak Rinto dan Pak Alung tadi ucapkan, mencari seseorang. Jadi kita berbicara dulu. Yang pertama boleh mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun koordinator urusan. Kemudian baru menemukan pengikut pertama atau follower seperti yang Pak Alung dan Pak Rinto katakan tadi, mencari pengikut yang sejalan dengan kita. Yang berikutnya baru membangun percakapan bermakna, membicarakan apa sih yang akan kita bicarakan, apa sih untungnya kita membuat komunitas ini, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya ada tahap menumbuhkan. Nah, untuk menumbuhkan ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita boleh menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin, kemudian mendorong dan mendampingi anggota berkomunitas, merapikan hasil belajar, mendokumentasikan, membagi hasil belajar. Nah, di sini untuk tahap menumbuhkan, kira-kira menurut Pak Tondi apa sih yang dapat dilakukan kita sebagai guru untuk dapat menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah kita, Pak Tondi? Saya persilakan. Baik Ibu, secara sederhananya langkah pertama harus melakukan pemetaan menggali potensi murid. Nah, dengan menemukan potensi murid itu, barulah kita bisa melakukan tindakan-tindakan lain, seperti kita mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk perubahan-perubahan. Contoh, misalnya siswa yang punya kemampuan di bidang seni, kita harus kembangkan biar tidak dia bisa menjadi seniman yang handal lah, walaupun tidak begitu handal tapi di sekolah itu mampu gitu. Itu contoh nyata. Baik, terima kasih Pak Tondi, bagus sekali. Berarti di sini Pak Tondi mengarah sama potensi yang dimiliki siswa ya Pak Tondi ya. Berarti di sini baik. Yang berikutnya ada tahap merawat
bagaimana perkembangannya. Kita melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, kemudian dilaksanakan proyek kegiatan murid yang mengukuhkan adanya komunitas di sekolah kita, Bapak Ibu. Baik. Nah, dari yang sudah kita pelajari, kalau bisa direfleksi, apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan komunitas praktis ini? Saya persilakan kepada Bu Tiwi. Baik, Bu, terima kasih. Dari yang telah kita pelajari pada hari ini, saya mendapatkan ilmu baru ya, di mana untuk memulai segala sesuatunya itu untuk berubah menuju hal yang baik, kita harus mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita memberi bukan mengarahkan, tetapi memberi prakteknya yang baik dari apa yang kita kerjakan, sehingga kita bisa bersama-sama menuju ke perubahan baik dalam dunia pendidikan. Begitu, Bu, terima kasih. Ya, bagus sekali Bu Tiwi, yang Bu Tiwi ucapkan memang harus memulai dari kita. Harus kita mulai dari diri kita sendiri, mencari pengikut seperti yang Pak Dondi dan Pak Rinto katakan, agar sekolah kita dan komunitasnya bergerak ke arah lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Salam bahagia, sehat